Saya adalah seorang guru P3K di SMP Negeri 3 Warsa, Distrik Andai, Kabupaten Biak Numfor. Setiap hari, saya harus menempuh perjalanan 1,5 jam untuk ke sekolah. Siswa SMP Negeri 3 Warsa biasanya berjalan kaki ke sekolah hingga sejauh 3 kilometer dari kampungnya, karena tidak ada angkutan umum di sini. Jika kami lewat, mereka kadang menumpang. Jika tidak, ya mereka harus jalan kaki hingga ke sekolah. Perjalanan ini melewati jalan yang cukup menantang. Banyak jembatan dan jalan aspal yang rusak. Jalanan yang dilewati pun masih banyak hutan. Things in the classroom. I read my book. I open the window. Ternyata mereka sedang bermain permainan menjelajah. Jadi, mereka harus menemukan 5 pos, dan tiap pos berisi tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Farmer. Petani, oke, boleh pulang. Singer. Penyanyi, oke, boleh pulang. Ada satu momen ketika saya belajar bahasa Biak bersama teman guru di kantor tentang kosakata dalam bahasa Biak. Terbersitlah dalam benak saya, kenapa tidak saya menyelipkan bahasa Biak dalam mengajar bahasa Inggris. Sudah rapi semua? Sudah. Okay, you may sit down. Thank you. Okay. Listen to your name. Alex. Anton. Ibrahim. Saya menggunakan metode pengajaran yang kreatif dengan menyelipkan bahasa Biak dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Dengan metode ini, saya berharap siswa-siswa dapat lebih mudah memahami dan menguasai bahasa Inggris dengan pendekatan menggunakan bahasa ibu, serta membiasakan diri dengan bahasa ibu mereka sekaligus belajar bahasa Inggris. Put your pen on the table. Ada cara anjing di rumah? Ada. Ada bahasa anjing? Oke. Hal yang saya lakukan adalah menyelipkan kosakata bahasa Biak disandingkan dengan artinya dalam bahasa Inggris. Kosakata yang dipelajari dengan metode ini pun adalah kata-kata yang ada di sekitar mereka, seperti hewan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka akan lebih mudah ingat dalam bahasa Inggrisnya. Chicken. Babi? Fish, ya, good. Anjing? Dog, oke. Ikan? Fish. Fish.
1, 2, 3. Setelah mereka lebih familiar, saya pun sesekali menyelipkan lagu hafalan kosakata bahasa Inggris untuk anak-anak, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan nursery rhymes. Krokodil, kata frog, semut, and nyamuk mosquito. Selama 3 tahun saya mengajar di situ, saya menyadari bahwa banyak siswa yang kekurangan perlengkapan sekolah. Ini kelas berapa? Sudah kelas 1 sudah pulang. Mana sepatumu? Tidak punya sepatu. Atau rusak? Ada yang menggunakan sandal ke sekolah, tas yang sudah rusak, seragam yang sama yang dipakai dari Senin sampai Sabtu. Ya, ayo. Hah? Sepatumu tuh rusak bagaimana? Apa yang rusak? Dia punya bagian dasar. Oh, karena dipakai jalan terus. Ayo, coba tes ini dulu kah? Tes pakai ini dulu. Ini Pak Guru punya teman, ada punya sepatu, bukan baru, tapi ayo coba dulu. Jadi kalau Pak Guru kasih sepatu ini mau tidak? Mau. Oke, baik. Kasih. Melihat hal itu, saya merasa terpanggil untuk membantu dengan apa yang saya punya. Saya mencoba untuk memberikan sepasang sepatu bekas milik keponakan saya yang sudah tidak terpakai lagi kepada seorang siswa SD. Aksi ini kemudian saya unggah di media sosial pribadi saya dan tidak menyangka mendapatkan respon positif dari teman-teman dan warganet. Semenjak saat itu, saya semakin sering berbagi perlengkapan sekolah dengan siswa-siswa di SMP Negeri 3 Warsa dan SD Impresarar Wainawuna. Ada beberapa dampak dalam mengajar bahasa Inggris dengan menyelipkan bahasa Biak. Di antaranya, dengan menggunakan bahasa daerah, siswa lebih mudah memahami konsep bahasa Inggris yang diajarkan. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena dapat menghubungkan dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Siswa dapat lebih menghargai dan bangga dengan bahasa Biak, serta memahami bagaimana bahasa dan budaya tersebut digunakan dalam konteks internasional. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membentuk karakter dan memberikan contoh yang baik kepada siswa. Saya berkomitmen untuk terus memberikan pendidikan yang berkualitas dan menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswa saya. Saya percaya bahwa dengan dedikasi dan kreativitas, kita dapat membuat perbedaan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Saya percaya dengan niat yang tulus, suatu aksi baik akan berdampak besar bagi sekitar. Dimulai dengan satu postingan sederhana, siswa-siswa lebih bersemangat untuk berangkat sekolah, serta mempunyai kepercayaan diri yang meningkat. Pak Anang dia ada di sekolah ini kurang lebih sudah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini ada berapa kali dia melakukan praktik baik khususnya untuk anak-anak di sekolah ini. Oke, yang saya lihat keseharian Pak Anang ketika ada di sekolah, orangnya ramah, sopan, apalagi ketika dia datang ke sekolah bertemu dengan anak-anak. Kalau dari kami guru, kami senang bergaul dengan dia karena memang orangnya sangat welcome, makanya kami merasa senang ketika bergaul dengan dia. Yang saya lihat pastinya ada perubahan di anak-anak karena dari bantuan yang sudah Pak Anang berikan melalui alat tulis, berupa pulpen dan juga seragam, membuat anak-anak ini mereka lebih semangat lagi mereka datang. Pak Anang di sekolah, di depan teman, saya merasa senang dan bahagia karena kita memberikan Pak Anang sangat jelas dan baik. Pak Anang memberikan tas, buku untuk bisa pakai di sekolah atau belajar. Bisa digunakannya. Apakah hal baik itu membantumu